Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anakku semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu semangat untuk mengikuti pembelajaran walaupun online dari rumah ya, Nak. Untuk hari ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang tema 3C, subtema 4, pembelajaran 3 dan pembelajaran 4 tentang keajaiban perubahan wujud benda di sekitarku. Nah, untuk memasuki materi ini, kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelumnya Ibu akan mereview sebentar ya pembelajaran sebelumnya. Mudah-mudahan kalian masih ingat ya pembelajaran yang Ibu sampaikan kemarin tentang apa saja. Iya, betul. Kita belajar tentang cara pembuatan garam dan daerah mana yang terbaik untuk membuat garam. Ke daerah Madura ya. Kemudian cara melipat baju dengan benar karena kelas 3 harus mulai bisa melipat baju. Kemudian membuat telur dadar dengan yang sehat, dan belajar tentang sila kedua dalam Pancasila serta pengamalannya. Nah, hari ini materinya pun ya sesuai dengan berkaitan yang sebelumnya. Nah, boleh kalian siapkan buku tematiknya, kalian buka halaman 151 ya, Nak. Nah, ayo amati gambar berikut Ibu akan tampilkan. Nah, ada yang tahu gambar apa itu? Kalau anak laki-laki mungkin familiar ya dengan gambar motor yang mengeluarkan asap. Nah, kalau sudah kalian amati, Ibu akan munculkan gambar yang kedua. Nah, yang kedua gambar apa? Ada yang tahu itu? Iya, itu adalah gambar ceropong asap pabrik. Nah, kalau kalian amati dari kedua gambar itu, kira-kira apa yang terjadi? Iya, betul ya, anak kelas 3 semuanya pintar dan hebat, baik 3A, B, dan C. Nah, asap tersebut merupakan salah satu pencemaran udara ya, di mana pencemaran udara itu nanti akan mempengaruhi bumi yang kita tinggali ya. Oke, nah untuk itu, apakah kamu pernah mendengar istilah pemanasan global dan efek rumah kaca? Nah, untuk memahami ya, kalian penjelasan Ibu dan kalian perhatikan apa yang Ibu tampilkan. Rumah kaca adalah bangunan mirip tenda yang terbuat dari bahan sejenis kaca untuk menciptakan lingkungan yang selalu hangat bagi tanaman tertentu. Walau pada musim dingin, cara kerjanya adalah membuat panas matahari yang masuk ke rumah kaca terperangkap di dalam rumah kaca tersebut. Efek rumah kaca pada bumi merupakan efek pemanasan atmosfer bumi yang mirip dengan cara kerja rumah kaca. Nah, efek adalah peristiwa peningkatan suhu atmosfer bumi karena panas matahari yang dipantulkan bumi terperangkap oleh gas-gas tertentu di atmosfer. Nah, gas-gas yang memerangkap panas matahari tersebut dinamakan gas-gas rumah kaca. Ya, tadi kita sudah lihat rumah kaca dan itu efek dari rumah kaca. Kalian boleh lihat ya, itu ada terperangkap atmosfer ya. Nah, pemanasan global adalah peningkatan suhu rata-rata atmosfer bumi yang mempengaruhi iklim di bumi. Contoh, pengaruh peningkatan suhu bumi terhadap iklim antara lain, tuh lihat, ada gambar jumlah es di kutub berkurang karena mencair ya. Kemudian apalagi? Kenaikan permukaan air laut. Nah, apalagi? Perubahan
arah angin musiman dan pergeseran musim. Dari keempat gambar tersebut ya, semuanya sudah teralami ya mulai saat ini. Perubahan arah angin musiman juga mempengaruhi ya. Contoh ya, dari gambar-gambar tersebut, kalau kalian sering mendengar istilah banjir rob, itu terjadi di daerah Jakarta Utara ya, daerah Ancol. Itu kalau tertentu sering terjadi banjir rob. Kenapa? Karena air sudah mulai naik ya, karena daerah kutub mulai mencair. Kemudian yang perubahan musim juga ya, kadang-kadang seharusnya bulan Oktober itu daerah musim panas, tapi sekarang musim hujan. Desember harusnya musim hujan, tapi musim panas, jadi tidak menentu. Nah, hasil gas-gas antara lain apa saja? Yang pertama, pembakaran bahan bakar fosil. Nah, bahan bakar fosil itu seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam dari rumah tangga, pabrik, kendaraan bermotor, dan lain. Kemudian apalagi yang kedua, jumlah hutan berkurang sehingga mengganggu keseimbangan karbon dioksida dan oksigen. Kalau hutannya berkurang, kan di Indonesia salah satu negara di mana hutannya terbesar ya, terutama Kalimantan dan Papua. Bahkan di hutan tersebut termasuk paru-paru dunia. Jadi kalau hutannya mulai gundul ya, maka oksigen yang ada mulai berkurang. Nah, yang ketiga apa? Peningkatan penggunaan gas-gas rumah kaca seperti metana, nitrogen, oksigen, dan CFC. Nah, ini juga mulai meningkat ya penggunaan gas-gas rumah kaca. Nah, yang keempat apa? Peningkatan gas industri dari pabrik-pabrik. Di Indonesia juga udah mulai banyak ya pabrik berdiri sehingga mengeluarkan asap-asap yang membuat polusi udara. Yang berikutnya adalah peningkatan jumlah penduduk sehingga meningkatkan penggunaan bahan bakar fosil. Ya, kalau kita lihat di jalan-jalan ya, kalau kalian lihat motor seperti cendol ya, banyak banget gitu ya. Karena sekarang PSBB aja jadi motor berkurang. Nah, itu salah satu yang penggunaan bahan bakar fosil terbanyak. Sehingga hanya motor, mobil pun juga banyak. Kalau kita normal mungkin macet sekali ya dengan kendaraan yang berlalu lalang di jalan. Nah, beberapa hal yang dilakukan mengurangi efek rumah kaca dan pemanasan global antara lain apa saja coba yang perlu dilakukan? Nah, yang pertama mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Ya tadi ya, bensin ya, dan teman-temannya ya seperti batu bara, gas alam. Nah, kemudian apa lagi? Meningkatkan penggunaan energi terbarukan. Nah, ini apalah contohnya? Energi surya, energi air, energi angin. Yang intinya sumber energi yang kekal, yang selalu ada, tidak pernah habis ya. Kita harus bisa memanfaatkan ini ya. Tapi mulai sekarang sudah mulai menggunakan energi surya, air, dan energi angin. Yang ketiga adalah menghemat energi. Nah, kita semaksimal mungkin menghemat energi. Misalkan kalau sekolahnya dekat, ya bisa menggunakan sepeda atau jalan kaki, tidak perlu diantar dengan mobil ya. Atau mungkin kalau saudaranya banyak yang mengantar sekaligus, tidak satu anak satu mobil. Nah, itu juga menghemat ya. Yang berikutnya apa? Menjaga fungsi hutan sebagai paru-paru dunia. Nah, itu juga ya yang tadi Ibu sebutkan. Kalau kita memanfaatkan hutan untuk diambil kayunya, maka kita harus siap dengan reboisasi atau menanam pohon kembali agar selalu terjaga
fungsi hutan yang ada di Indonesia. Yang kelima apa? Memiliki produk yang ramah lingkungan ya. Kita kayak kemarin contohnya adalah penggunaan plastik ya. Kita berusaha untuk mengurangi dan kita menggunakan produk yang ramah lingkungan. Yang terakhir apa? Menjaga kelestarian alam. Nah, ini juga sama ya. Kita harus mencintai kondisi alam di Indonesia. Kenapa? Salah satunya adalah kebersihan lingkungan ya yang terdekat, kemudian penanaman penghijauan, itu juga salah satu menjaga kelestarian alam. Nah, dari yang tadi Ibu jelaskan, ada beberapa kosakata yang baru Ibu temukan. Nah, diantaranya apa saja? Ada efek. Apa itu efek? Efek adalah perubahan hasil atau konsekuensi langsung yang disebabkan oleh suatu tindakan. Nah, yang kedua, atmosfer. Tadi yang Ibu jelaskan apa itu atmosfer. Nah, atmosfer adalah lapisan gas yang melingkupi sebuah planet, termasuk bumi, dari permukaan planet tersebut sampai jauh di luar angkasa. Jadi ini atmosfer ini melindungi ya. Kalau ada benda luar angkasa seperti meteor jatuh, itu akan dilindungi oleh atmosfer. Tapi kalau atmosfer menipis, itu berbahaya sekali. Jadi benda-benda luar angkasa yang jatuh ke bumi bisa langsung menuju ke bumi. Nah, yang berikutnya apa? Metana. Apa itu metana? Metana adalah salah satu gas rumah kaca yang merupakan komponen utama gas alam dan menjadi sumber utama bahan bakar. Terakhir, apa itu CFC? Ini bukan makanan ya. CFC adalah suatu senyawa organik yang mengandung karbon, klorin, dan fluorin sebagai bahan penyejuk dan pelarut. Tetapi kini penggunaannya sudah dilarang ya. Itu ada 4 kosakata yang perlu kalian ingat ya, Nak. Nah, kemudian Ibu akan masuk materi. Sebenarnya materi ini yang lalu sudah Ibu sampaikan cara melipat baju dengan cepat dan rapi. Nah, itu Ibu gambarkan ya. Kalau kemarin ada 7 tahap, ini ada 4 tahap. Nah, cara melipatnya. Nah, yang pertama adalah kalian rebahkan atau kalian posisi terbuka bajunya, kemudian kalian lipat menjadi 2 ya, kemudian tarik ya 1/4 dari baju ya, rentangkan baju secara horizontal di depanmu menghadap ke atas. Bagian leher baju seharusnya berada di sisi kirimu. Nah, yang kedua apa? Ambil sejumput bagian bahu atau sedikit ya, 1/4 nggak boleh, pada sisi baju yang lain. Genggam baju dengan tangan kiri di atas bagian bahu, di tengah-tengah antara lengan dan bagian leher. Kemudian apa lagi? Yang ketiga, ambil sejumput bagian tengah di sisi yang sama. Genggam baju dengan tangan kanan di bagian tengah. Kemudian tangan kananmu harus sejajar dengan tangan kiri. Pastikan kamu menjumput kedua lapis baju bagian atas dan bawah. Nah, yang keempat, lipat baju ke dalam, masih dalam posisi menjumput baju dengan 2 tangan. Silangkan tangan kiri di atas tangan kananmu sehingga bagian baju terlipat ke bawah ke arah keliman baju. Nah, ambil keliman baju dan bagian bahu bersama-sama dengan tangan kiri. Lenganmu kini seharusnya bersilang ya, bersilangan. Nanti coba kalian praktek ya. Kalau sudah disilangkan, kemudian luruskan lenganmu dan angkat baju saat kamu meluruskan lengan tanpa melepas genggaman 2 tangan pada baju. Tarik
bagian baju yang kaku dengan kedua tangan, kemudian kibaskan dan lipat baju. Nah, yang terakhir adalah lipat sisa baju dengan menahan baju. Letakkan baju sehingga bagian depan lengan yang belum terlipat menyentuh lantai hingga posisi yang sama di mana yang lengan dilipat. Kemudian hadapkan baju ke bawah, turunkan sisa baju sehingga lipatan selesai dan bagian depan baju menghadap ke atas. Ini materinya dari kemarin, lipat-melipat baju ya. Nanti kalian coba praktek, itu ada di halaman 156. Itu Ibu tampilkan gambar. Kalau di buku hanya tulisan-tulisan, tapi kalau yang di materi Ibu itu tampilkan dengan gambar ya. Nanti kalau yang tangannya menyilang bagaimana, terus cara melipatnya itu jumputannya bagaimana. Nah, nanti kalian boleh dilihat dari materi yang Ibu sampaikan sama yang di buku halaman 156. Nah, sekarang coba amati, kalian lihat halaman 159. Nah, ya, itu ada gambar awan, ada yang cerah ya, dimana kalau lihat seperti itu kayaknya udaranya sejuk ya. Nah, awan merupakan keajaiban alam. Awan memiliki bentuk seperti kapas bersih yang berterbangan di langit. Awan membuat langit menjadi indah. Nah, awan memiliki berbagai macam bentuk. Bagaimana awan terbentuk? Nah, untuk memahaminya, boleh kalian simak ya. Nah, ada yang tahu lagu ini? Ini sepertinya lagunya berulang-ulang. Ya, ini yang judulnya Awan Putih yang menciptakan A.T. Mahmud ya. Kalian boleh sambil bernyanyi ya. Kita nyanyi sama-sama, kemudian kalian boleh menggerakkan kaki, menggerakkan tangan sambil berdiri, boleh. Kita rileks ya, mendengarkan lagu sambil kalian menggerakkan anggota tubuh. Ya, kalau mungkin selama ini belajarnya sambil duduk, kita berdiri, kita sambil bergoyang. Oke, siap?
Nah, demikian lagu Seawan Putih yang diciptakan oleh A.T. Mahmud. Nah, sudah mulai enakan ya? Kalau sudah, rileks, kita lanjutkan materi berikutnya. Nah, proses pembentukan awan. Ini masih berkaitan dengan lagu tadi ya. Awan dapat terbentuk jika terjadi kondensasi uap air di atas permukaan bumi. Uap air naik ke atmosfer yang semakin lama semakin tinggi dikarenakan udara di dekat permukaan bumi lebih besar dibandingkan di atmosfer di bagian atas. Peristiwa ini hampir mirip dengan proses perpindahan dikarenakan perbedaan tekanan. Semakin ke atas, suhu atmosfer juga semakin dingin, sehingga uap air mengembun pada debu-debu atmosfer dan membentuk titik air yang halus berukuran 2-100 mm. Kemudian kumpulan titik-titik air hasil dari uap air dalam udara yang mengembun terlihat seperti awan. Makin banyak udara yang mengembun, maka makin besar awan yang terbentuk. Oh ya, kalian lihat proses dari gambar ibu ya. Itu air laut yang di bawah, dia akan menguap ya. Air laut bisa ketika banjir juga lama-lama menguap ya kan? Atau ketika hujan, kenapa tanah kering lama-lama menguap ya. Bisa dilihat, jadi itu adalah proses terjadinya awan sampai terjadinya hujan. Nah, dari penjelasan ibu tadi, itu ada beberapa kosakata baru yang perlu kalian pahami. Ada istilah awan. Apa itu awan? Sekumpulan tetesan air ya, atau kristal es di dalam atmosfer yang terjadi karena pengembunan atau pemadatan uap air yang terdapat di udara. Nah, tadi juga ada istilah kondensasi. Itu apa? Kondensasi itu sama dengan pengembunan ya. Kita sudah belajar tentang pengembunan yang materi sebelumnya. Nah, kemudian Ibu akan masuk materi baru lagi tentang persatuan dan kesatuan. Ya. Nah, itu terdapat dalam sila keberapa? Ya, sila ketiga dalam Pancasila. Ada yang tahu? Nah, sila ketiga dilambangkan oleh pohon beringin yang berbunyi, sama-sama kita baca yuk. Persatuan Indonesia. Hafal semua ya, karena setiap pembelajaran pasti ada penyampaian sila-sila, baik sila 1 sampai sila kelima ya. Kebetulan hari ini kita belajar tentang sila ketiga dalam Pancasila. Nah, contoh persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah. Apa aja? Ada yang bisa menyebutkan? Iya, betul ya. Yang pertama apa itu? Iya, piket kelas. Pasti sudah pernah mengalami ya. Bertugas nanti kalian boleh ketika masuk, nanti Ibu akan buatkan piket kelas. Kalian bertanggung jawab untuk membersihkan kelas sesuai dengan kelompoknya. Nah, yang kedua apa contohnya? Taat peraturan sekolah. Setiap siswa itu wajib mengikuti aturan sekolah. Kenapa? Karena kalau tidak ada aturan di sekolah, kita akan kacau ya. Seharusnya masuk jam 7, kalian masuk jam 8. Maka kalian pun akan rugi, ketinggalan pelajaran. Apalagi kalau kita langgar, hari Senin pakai seragam merah putih, kalian pakai baju pramuka, lucu kan gitu. Jadi harus taat aturan. Apa yang ketiga?
menghormati budaya orang lain. Nah, ini juga harus dipraktekkan. Kalau pas nanti kita masuk sekolah, tidak boleh merasa bahwa dia atau diri kita yang paling baik, ya. Saya dong dari suku Jawa, saya yang paling baik. Suku yang lainnya nggak ada yang bagus. Nah, itu juga nggak boleh. Atau mungkin budaya orang lain juga memiliki kelebihan dan kekurangan dan kita harus saling menghargai, ya. Jadi itu persatuan dan kesatuan yang harus kita jaga dalam sila ketiga Persatuan Indonesia. Nah, demikian pembelajaran hari ini yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dengan baik. Terima kasih untuk anakku yang sudah mengikuti pembelajaran dengan baik, dan mamah yang solcan, solehah dan cantik yang selalu mendampingi anak-anak kita semua. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan untuk kita semua dan Allah mudahkan segala urusan kita. Dan mudah-mudahan kelak anak-anak kita semua menjadi anak yang sukses dunia akhirat, soleh dan solehah, yang selalu bisa kita jadikan kebanggaan. Kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.